guys, kami dari kelompok 8 yang berisikan Mutiara Kaina Zahra, Fitri Fatima Azahra, Aulia Rahma Azahra, Nazwa Rafifah, dan Karina. Dan di video kali ini, kami bakal bahas topik yang relate banget sama kehidupan mahasiswa, yaitu kenapa sih mahasiswa sulit berhenti scroll TikTok? Pengaruh algoritma di balik FYP atau For Your Page. Pernah nggak kalian niatnya cuma istirahat 5 menit setelah ngerjain tugas, tapi tiba-tiba sadar udah 2 jam lewat cuman buat scroll FYP? Fenomena ini bukan cuma soal rasa malas, ada tarik ulur kekuatan yang luar biasa antara diri kita dan sistem digital. Untuk membedah ini, kita perlu memanggil pemikiran salah satu sosiolog paling berpengaruh, Anthony Giddens. Lewat karyanya tentang teori strukturasi, Giddens mengajak kita melihat bahwa manusia itu bukan robot yang disetir sistem. Tapi, sistem juga nggak akan ada kalau nggak ada manusia. Mari kita bedah, mengapa jempol kita seolah punya pikiran sendiri saat di TikTok. Di kalangan mahasiswa, TikTok bukan lagi sekedar hiburan. Ini adalah ruang informasi, budaya populer, bahkan tempat kita mencari validasi. Algoritma FYP atau For You Page bekerja dengan sangat presisi. Dia tahu apa yang kita suka, bahkan sebelum kita menyadarinya sendiri. Inilah fenomena komunikasi kontemporer kita. Sebuah sistem yang mampu menyediakan arus konten tanpa henti, menciptakan efek ketagihan yang kita kenal sebagai doom scrolling. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang memegang kendali? Kita sebagai pengguna atau algoritma yang mendikte kita? Giddens punya konsep kunci yang namanya dualitas struktur. Menurutnya, struktur sosial dalam hal ini algoritma TikTok bukanlah sesuatu yang ada di luar diri kita. Struktur itu ada karena kita memproduksinya lewat tindakan kita sehari-hari. Yang pertama, ada yang namanya kesadaran praktis. Saat kita lagi scroll TikTok, jempol kita itu biasanya bergerak secara refleks. Kita nggak berpikir, kenapa saya scroll? Kita melakukannya karena itu sudah menjadi bagian dari rutinitas tubuh kita. Inilah cara kita berinteraksi dengan struktur tanpa perlu penjelasan diskursif. Yang kedua, mari lihat 3 pilar strukturisasi Giddens. Yang pertama, signifikasi. Algoritma memberi makna pada minat kita. Apa yang kita tonton lama dianggap sebagai identitas kita. Yang kedua, dominasi TikTok. Punya sumber daya data untuk mengarahkan apa yang harus kita lihat. Yang ketiga, ada legitimasi. Muncul norma baru kalau kita nggak tahu tren yang lagi viral di FYP. Kita merasa ketinggalan zaman. Struktur ini seolah-olah mewajibkan kita untuk terus ada di dalam sana. Secara kritis, Giddens menekankan bahwa setiap agen punya kekuasaan, tapi di balik FYP terjadi paradoks. Giddens percaya manusia butuh rasa aman ontologis, sebuah perasaan bahwa dunia ini teratur dan bisa diprediksi. TikTok memberikan itu lewat konten yang selalu sesuai selera kita. Namun, implikasinya adalah kita terjebak dalam gelembung filter. Kita merasa bebas memilih konten, padahal pilihan kita itu sudah disempitkan oleh struktur algoritma yang kita bangun sendiri lewat data kita. Kita adalah arsitek dari penjara digital kita sendiri. Semakin kita scroll, semakin kuat struktur itu mengikat kita. Agensi atau kehendak bebas kita perlahan terkikis oleh rutinitas yang dimanipulasi oleh sistem. Jadi, kenapa kita sulit berhenti? Karena kita dan algoritma TikTok adalah satu kesatuan yang saling membentuk. Tapi, Anthony Giddens juga berpesan bahwa setiap agen punya kemampuan untuk bertindak lain atau capability to do otherwise. Yang dimana evaluasi kritisnya adalah sistem algoritma itu kuat hanya karena kita memberinya makan lewat perhatian kita. Kita juga punya kekuatan untuk mengubah struktur
struktur tersebut dengan mengubah perilaku kita. Nah, dari video ini bukan menyuruh kita untuk menghapus TikTok, tapi mengajak kita untuk sadar diri dan jangan biarkan rutinitas praktis mematikan kesadaran kritis kita. Karena pada akhirnya, kitalah yang memegang kendali atas teknologi, bukan sebaliknya. Jadi setelah video ini selesai, mau lanjut scroll TikTok atau mulai kendalikan jempol. Setiap swipe yang kita lakukan mungkin terlihat kecil, tapi dari situlah algoritma belajar siapa kita, apa yang kita suka, bahkan apa yang membuat kita sulit berhenti. TikTok mungkin tidak memaksa kita untuk scroll, tapi ia dirancang untuk membuat kita ingin terus tinggal. Dan di titik itu, pertanyaan bukan lagi apakah algoritma mengendalikan kita, tapi apakah kita masih sadar sedang dikendalikan? Anthony Giddens percaya bahwa manusia selalu punya kemampuan untuk bertindak berbeda. Artinya, di tengah sistem sebesar apapun, kita tetap punya pilihan. Baik, itu dia penjelasan dari kita. Kita harap kalian semua mengerti. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.